Kisah dimulai dengan pertumpahan darah saat Wosung terkepung dalam laga maut. Raja Ikan, gelar agung bagi pendekar yang menaklukkan Jiang Nu, hanya dengan tangan kosong. Sosok ini adalah Dan Wosung, pria yang lebih dikenal melalui reputasi legendarisnya yang mendunia. Usai melewati pertarungan panjang yang sangat menguras tenaga, tubuh Wosung hancur bersimbah darah, menyadari bahwa dirinya telah terjebak dalam ambus maut. Namun ia bernapas lega, karena tumpukan mayat musuh kini telah menggunung di sekitarnya. Tatapannya tajam mengunci dua sosok misterius yang menjadi dalang di balik serangan licik ini. Dalam benaknya, Wosung bertanya-tanya, karena kedua lawan barunya memancarkan aura membunuh yang mengerikan. Sambil melontarkan tantangan maut, Wosung menendang satu bawahan musuh yang sekarat ke arah mereka. Sang bawahan memohon pertolongan pada iblis pedang. Alih-alih mengulurkan tangan bantuan, iblis pedang justru mengayunkan senjatanya dan menebas nyawa bawahannya sendiri tanpa sedikit pun ragu. Wosung mengutuk cara bertarung sang iblis pedang yang sangat keji terhadap rekannya sendiri. Matanya kini menyelidik, mengamati detail simbol pedang dan watak bengis pria di hadapannya. Berdasarkan lambang terkutuk dan tabiat mereka, Wosung menyadari mereka adalah sekte iblis. Sang musuh pun memuji ketangguhan gelar Raja Ikan. Tanpa membuang banyak kata, Wosung segera memasang kuda-kuda dan bersumpah akan menghabisi iblis pedang dalam 10 serangan. Iblis pedang mendengus sinis, menganggap gertakan sang Raja Ikan hanyalah kesombongan pria yang sekarat. Demi menguji ketahanan Wosung, iblis pedang melesat menyerang dengan teknik pedang andalannya yang mematikan. Namun Wosung sangat lincah, ia berhasil menghindari maut dengan gerakan yang sangat presisi. Tak membiarkan celah terbuka, Wosung segera melancarkan serangan balik secepat kilat ke arah musuh. Satu hantaman keras akhirnya mendarat telak tepat di ulu hati sang iblis pedang. Darah menyembur dari mulutnya, ia baru menyadari bahwa kekuatan fisik Wosung benar-benar di luar nalar. Wosung terus menghujani lawan dengan tinju bertubi-tubi, sambil menghitung jumlah serangan yang ia daratkan. Keanehan muncul saat pukulannya tak mengenai titik vital, seolah ada kekuatan gaib yang menahan gerakannya. Kecurigaan itu terbukti saat iblis benang terlihat sedang mengendalikan tubuh Wosung menggunakan benang tipis. Wosung merutuk dalam hati, tak menyadari sejak kapan ia telah terperangkap dalam jaring maut. Memanfaatkan momen kelengahan yang sangat singkat, iblis pedang langsung menusuk dada sang raja. Dengan seringai kemenangan, ia memerintahkan Wosung untuk mati. Meski jantungnya tertembus, Wosung menolak menyerah dan mengerahkan sisa nyawanya demi satu hantaman terakhir. Melihat aura penghancur yang sedang dipersiapkan Wosung, nyali sang iblis pedang seketika menciut ketakutan. Ledakan energi dahsyat seketika mengguncang, membuat debu dan puing-puing bebatuan beterbangan menutupi seluruh pandangan di area tersebut. Sayangnya, serangan pamungkas itu meleset tipis sehingga gagal mencabut nyawa sang iblis pedang seketika. Iblis pedang pun terpaku, merasa sangat terkesan dengan kegigihan tempur yang ditunjukkan Raja Ikan. Sang iblis benang memperingatkan bahaya serangan tadi, sementara rekannya berterima kasih telah diselamatkan. Iblis pedang melangkah mendekati raga Wosung yang kaku untuk memberikan ucapan perpisahan terakhir. Namun secara mengejutkan, Wosung, yang terlihat sudah tak bernyawa, tiba-tiba bangkit dan menghantamkan tinju keras tepat ke dagu lawan. Wosung menegaskan bahwa serangan kejutan barusan adalah pukulan ke-10 yang telah ia janjikan sebelumnya. Setelah itu, pandangan Wosung mulai mengabur seiring hilangnya sisa kekuatan yang menandakan akhir hidupnya. Saat memejamkan mata, ia menyimpan satu ambisi untuk bisa menumbangkan musuhnya jika kesempatan kembali datang. Akhirnya, sang legenda Raja Ikan dinyatakan gugur dalam pertempuran berdarah melawan para kaum iblis. Alur cerita pun bergeser secara tiba-tiba menuju sebuah rumah aman di wilayah pegunungan Jinhua. Perlahan, Wosung membuka matanya dan berusaha mengumpulkan kembali kesadaran yang sempat hilang sepenuhnya. Seorang pelayan di sisi ranjang tampak menunjukkan ekspresi yang sangat mencemaskan kondisi sang tuan muda. Wosung merasa sangat kebingungan, karena suasana ruangan dan wajah sosok di hadapannya terasa sangat asing. Dalam benaknya yang kalut, ia mempertanyakan keberadaannya sekarang, serta siapa sosok yang telah menyelamatkan dan merawat dirinya itu. Sontak ia memeriksa seluruh tubuhnya, dan terkejut mendapati tak ada satupun bekas luka yang tersisa. Sang pelayan menyodorkan minuman sembari memanggil Wosung dengan sebutan Tuan Muda Sulung. Wosung menerima tawaran itu dengan batin yang terguncang karena kini ia memiliki identitas seorang tuan muda. Saat menatap cermin, ia terperanjat melihat wajah dan fisik yang sangat berbeda dari penampilan aslinya dulu. Akibat guncangan yang luar biasa, Wosung spontan menyemburkan minuman yang baru saja masuk ke mulutnya itu.
Ia meraba wajahnya sendiri karena mengira seseorang telah memasangkan topeng penyamaran yang sangat rapi padanya. Setelah diperiksa teliti, ia sadar ini bukan topeng karena tidak ada bekas garis kulit buatan sedikit pun. Melihat tingkah aneh tuannya, si pelayan bergegas pergi untuk memanggil seorang tabib untuk memeriksa kondisinya. Wosung lantas menampar pipinya berkali-kali demi memastikan bahwa situasi gila ini bukanlah sebuah mimpi belaka. Ia berpikir jika ini ulah faksi iblis, mereka pasti punya kemampuan hebat untuk mengendalikan Jiangnu. Wosung bertekad bahwa ia harus mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi dengan identitas barunya ini. Namun saat mencoba untuk melangkah, ia menyadari bahwa tubuh barunya terasa sangat lemah dan bergetar hebat. Ia merasa sangat geram karena raga yang ia tempati saat ini terasa begitu rapuh tak berdaya. Ia bahkan mengibaratkan dirinya sendiri tak lebih kuat dari seekor anak rusa yang malang. Wosung meluapkan amarahnya dengan menganggap bahwa tubuh yang ia tempati sekarang benar-benar seperti sampah tidak berguna. Atensinya kemudian teralih pada sepucuk surat di meja yang mencantumkan nama kelompok dagang bernama Eona. Ia teringat bahwa Eona adalah grup dagang besar nan masyhur yang beroperasi di sekitar wilayah Gunung Jihua. Berdasarkan surat itu, ia mengetahui bahwa pemilik asli tubuh ini bernama Li Jin Eon, putra sulung keluarga tersebut. Wosung semakin muak setelah membaca isi surat yang hanya membahas uang, judi, dan wanita. Ia merasa sangat kecewa dan menganggap pemilik tubuh sebelumnya adalah pecundang karena hanya menerima surat murahan. Wosung memastikan tak ada pengaruh sihir atau energi asing yang membuatnya mulai mempertimbangkan kemungkinan lain. Terlintas di benaknya bahwa ia mungkin saja telah mengalami fenomena reinkarnasi ke dalam raga orang lain. Ia menghela napas panjang, merasa hampir gila karena harus mempercayai kejadian yang sangat tidak masuk akal ini. Fokusnya teralihkan saat mendengar derap langkah kaki dan seseorang yang meneriakkan gelar Tuan Muda Sulung. Pria tua bernama Gong Sun Myung, tabib pribadi Li Jin Eon, berlari masuk dengan raut wajah penuh kecemasan. Wosung hanya menatap pria asing di hadapannya itu dengan rasa jijik dan penuh tanya akan identitasnya. Gong Sun Myung terus menunjukkan perhatian berlebihan, dan mengaku sangat khawatir setelah mendengar kabar kesehatan sang tuan. Dengan nada bicara yang dingin, Wosung menjawab bahwa ia baik-baik saja dan meminta sang tabib untuk tidak perlu merasa khawatir berlebihan. Gong Sun Myung lantas memerintahkan seseorang membawa makanan yang disiapkan khusus untuk memulihkan kondisi fisik tuannya. Saat ditanya, tabib menjelaskan bahwa ia telah menyiapkan sup ayam sebagai hidangan penyegar bagi tubuh Wosung. Wosung menyadari bahwa sup itu justru berbahaya bagi orang dengan kondisi fisik lemah seperti tubuh Li Jin Eon. Ia juga menyadari sang tabib mencoba memeriksa nadinya diam-diam karena merasa ada sesuatu yang tidak beres. Wosung menilai bahwa tabib ini memiliki sifat licik dan penuh tipu daya layaknya seekor ular yang mengintai. Gong Sun Myung terus membujuk Wosung agar makan supaya bisa sekuat para peserta kompetisi bela diri nanti. Wosung kemudian bertanya, sudah berapa lama kompetisi bela diri Naga Phoenix diadakan demi memastikan garis waktu. Setelah mendapatkan jawaban yang diinginkan, Wosung menolak tegas tawaran makan itu dengan dalih tidak lapar dan menyuruh supnya diletakkan saja. Ia segera mengusir sang tabib dari kamarnya karena ingin kembali beristirahat tanpa gangguan dari siapapun. Usai mengunci pintu, Wosung menyimpulkan dari jumlah kompetisi bahwa belum lama berselang sejak waktu kematiannya dulu. Ia merasa lega karena musuh dari sekte iblis rupanya masih mengintai di sekitarnya. Wosung sadar ia dikepung orang-orang bermuka dua, terutama sang tabib yang penuh kepalsuan. Tekadnya sudah bulat, ia akan menghabisi semua musuh dengan satu serangan di kehidupan barunya. Kini, jiwa Wosung telah bersemayam sepenuhnya di dalam raga Jineon. Ia menerima takdir barunya dan mulai berlatih keras demi membangkitkan kekuatan yang hilang. Para pelayan takjub melihat perubahan Jineon yang kini sangat disiplin berlatih dan bernafsu makan besar. Benar-benar berbeda. Usai menempa diri, ia segera membersihkan raga agar kembali segar di villa. Jineon menghampiri pelayan untuk memastikan menu sarapan yang telah disiapkan dengan teliti. Ia memberikan apresiasi atas kinerja sang pelayan yang bekerja sangat tepat waktu. Saat mulai menyantap hidangan lezat di hadapannya, Jineon memberikan instruksi tegas agar selalu menyajikan menu sarapan sederhana mulai besok. Para pelayan berbisik kagum melihat kondisi fisik Jineon yang kini jauh lebih bugar dan perkasa. Saat hendak menikmati makanannya, seorang tamu bernama Gong Sun Myung datang mengusik ketenangan. Setelah pelayan meminta konfirmasi, Jineon akhirnya memberi izin bagi Gong Sun Myung untuk masuk. Tanpa sedikit pun rasa hormat, Gong Sun Myung melangkah masuk melewati pelayan di pintu. Sikapnya benar-benar meremehkan tata krama yang ada di kediaman tersebut. Melihat kelancangan itu, Jineon menyeringai muak memikirkan betapa buruknya etiket sang tamu.
Tepat saat ia berdiri tegak di hadapan Jineon, Gong Sun Miyung mendadak merubah raut wajahnya menjadi ramah dan hangat seolah tanpa dosa. Jineon merasa heran dan bertanya-tanya mengapa pria ini selalu bersikap sok rendah hati di depannya. Jineon membalas dengan senyuman tipis yang penuh dengan misteri. Namun dalam benaknya, ia bersiap membongkar niat busuk yang disembunyikan pria di hadapannya. Jineon membuka percakapan dengan langsung menanyakan maksud kedatangan sang tabib Gong Sun. Terkejut, Gong Sun Miyung berdalih ia datang hanya karena merasa kesepian tanpa kabar. Ia lalu mengomentari perubahan kulit Jineon, sambil mengeluh usahanya selama ini terasa sia-sia. Jineon menghunus tatapan tajam, curiga sang tabib mencoba meracuninya melalui sup naga Phoenix. Mendengar tuduhan telak itu, raut wajah Gong Sun Miyung sempat terlihat sangat terperangah, namun ia cepat menguasai diri, dan berdalih sup itu adalah tonik kesehatan yang sangat bergizi. Jineon terus memojokkannya dengan menyatakan bahwa ia menganggap sup pemberian itu adalah racun. Gong Sun meradang dan menegaskan identitasnya sebagai tabib pribadi yang tak mungkin berkhianat. Berakting tersinggung karena tak disambut baik, Gong Sun Miyung mengancam akan segera pergi. Jineon membentak kelancangan sang tabib yang bersikap sewenang-wenang di hadapan sang tuan. Teguran keras itu membuat Gong Sun Miyung membisu tanpa mampu memberikan satupun pembelaan. Suasana tegang itu mencair saat Jineon mengaku hanya bercanda, disusul tawa canggung sang tabib. Jineon meminta alat tulis karena ingin segera mengirimkan sebuah surat yang sangat penting. Ia memerintahkan sang tabib untuk menuliskan isi surat sesuai dengan setiap kata yang diucapkannya. Jineon mulai mendiktekan bahwa karena penyakit parahnya, ia harus menetap sementara di villa. Ia melanjutkan pesan tentang perjalanan panjangnya dan meminta saran untuk langkah selanjutnya. Mendengar isi surat yang aneh itu, tubuh Gong Sun Miyung mendadak kaku karena firasat buruk. Jineon menyadari perubahan sikap itu dan bertanya mengapa sang tabib mendadak berhenti menulis. Gong Sun Miyung tetap mencoba berakting bodoh demi menutupi kegugupan yang melanda hatinya. Seketika, Jineon melesatkan sumpit ke arah Gong Sun hingga nyaris menembus leher sang tabib. Serangan kilat itu berlangsung sangat cepat hingga menyisakan goresan tipis yang mematikan. Dengan tatapan dingin, ia memperingatkan bahwa dirinya bukanlah Li Jineon yang dulu lagi. Rasa cemas mulai merayapi hati Gong Sun Miyung saat melihat perubahan drastis pada sikap serta kemampuan tuannya itu. Jineon menjelaskan bahwa sup naga Phoenix adalah tonik bagi yang sehat, namun menjadi racun mematikan bagi orang sakit. Ia menegaskan bahwa sebagai tabib profesional, Gong Sun Miyung seharusnya sangat memahami khasiat sekaligus bahaya dari obat tersebut. Jineon membongkar rahasia bahwa ia tahu sang tabib diam-diam memeriksa nadinya untuk memastikan kematian yang gagal itu. Tak berhenti di sana, Jineon menuduh Gong Sun Miyung sudah tak lagi malu menyembunyikan niat busuk untuk menghabisinya. Yakin sang tabib tak bergerak sendiri, Jineon memerintahkannya menuliskan nama dalang di balik perintah pembunuhan keji ini. Gong Sun Miyung masih mencoba bersandiwara dengan mempertanyakan alasan Jineon mencurigai orang baik seperti dirinya tanpa bukti. Teruslah berakting dan tunjukkan kepalsuanmu. Topengnya hancur. Gong Sun Miyung akhirnya menunjukkan wajah aslinya dan mulai meremehkan hati nurani yang dimiliki Jineon. Jineon menyambut sinis sifat asli sang tabib, sementara Miyung mengejeknya karena dianggap enggan mati dengan tenang. Dalam benaknya, Miyung berencana membantai seluruh pelayan di villa demi melenyapkan semua saksi mata atas aksinya nanti. Tanpa suara, Gong Sun Miyung mulai menghunuskan jarum-jarum tersembunyi untuk meluncurkan serangan mendadak dari jarak yang sangat dekat. Namun Jineon bergerak secepat kilat. Sebuah hantaman keras mendarat tepat di kepala Miyung sebelum jarum itu digunakan. Akibat dari serangan yang sangat menghancurkan tersebut, Gong Sun Miyung langsung tewas di tangan Jineon tanpa sempat memberikan perlawanan atau pembelaan diri sedikit pun. Jineon berdiri di atas jasad sang tabib sambil bergumam agar lawan bicaranya tetap fokus saat ia berbicara. Rasa sakit menusuk tangannya, menyadarkan Jineon bahwa kondisi tubuh barunya saat ini masih sangat lemah dan menyedihkan. Ia bertekad segera memulihkan seluruh kekuatannya, agar tak ada siapapun, termasuk kelompok dagang Euna, yang mengusiknya. Jineon berencana menyelidiki latar belakang Gong Sun Miyung lebih dalam setelah fisiknya kembali ke dalam kondisi paling puncak. Tiba-tiba, rasa sakit yang luar biasa menghantam kepala Jineon hingga membuatnya bertanya-tanya apa yang sedang terjadi padanya. Satu demi satu, kepingan memori asing mulai membanjiri benak Jineon, merangsek masuk dan memaksanya melihat bayang-bayang kelam masa lalu. Jineon menyadari bahwa ingatan yang merasuki kepalanya adalah milik dari pemilik asli yang mendiami tubuh ini sebelumnya, yaitu sang pemuda bernama Li Jineon. Setelah memproses semua memori itu,
Air mata mengalir tanpa sadar karena ia merasakan kepedihan hidup pemilik tubuh sebelumnya. Ia mengerti bahwa Lee Jineon adalah putra sulung kaya yang tak memiliki kecerdasan adiknya maupun kekuatan saudaranya. Lee Jineon hanyalah seorang anak sulung yang dipenuhi banyak kekurangan jika dibandingkan dengan saudara-saudara lain di keluarganya. Ia menutupi ketidakmampuannya dengan membuang-buang uang hingga akhirnya terjerumus ke dalam gaya hidup yang sangat rusak. Saat Lee Jineon akhirnya menyadari kesalahannya dan berniat berubah, segalanya sudah terlambat karena hidupnya telah hancur total. Akibat mengabaikan kesehatan fisiknya selama bertahun-tahun, ia pun akhirnya dibuang dan dikirim ke villa terpencil ini, hanya untuk menjalani masa pemulihan saja. Berdasarkan kepingan ingatan tersebut, Jineon menyimpulkan bahwa klan utama tidak akan pernah peduli dengan apapun yang terjadi di tempat terpencil ini. Sebelumnya, ingatan yang hilang menjadi kendala baginya. Namun kini, dengan memori yang lengkap, masalah itu sudah tuntas sepenuhnya. Kini Jineon bisa mencurahkan seluruh perhatian dan fokusnya untuk mulai melatih kembali teknik bela diri rahasia miliknya. Mendengus, Jineon merasa iba pada pemilik tubuh sebelumnya yang menyia-nyiakan bakat fisik sehebat dan seluar biasa ini. Padahal dengan bakat itu, ia bisa mencapai level yang sangat tinggi dalam waktu yang tergolong cukup singkat. Tatapan Jineon tertuju pada tumpukan harta di meja, menyadari kekayaan ini bisa membantunya membeli berbagai bahan langka. Ia sangat antusias karena bisa membeli semua eliksir demi mempercepat proses peningkatan kekuatannya secara sangat signifikan. 1 tahun berlalu dengan cepat saat Jineon menghabiskan setiap hari untuk berlatih keras dan memperkuat energi tubuhnya. Pria bernama Mok In-sop dari pasukan pengawal grup dagang Euna tiba di villa membawa surat mencari keberadaan Jineon. Seorang pelayan segera menunjukkan lokasi Jineon yang tengah sibuk berlatih di area terbuka, tak jauh dari tempat mereka sedang berdiri. Mok In-sop terpana dan sangat terkejut melihat transformasi fisik Jineon yang kini tampak begitu sangat berotot dan kokoh. Jineon membatin bahwa selama setahun ini, ia berhasil membentuk inti energi dan mengukir berbagai teknik bela diri mematikan. Jineon kini telah menguasai berbagai teknik tingkat tinggi seperti seni gerak penserahan dan langkah kilat yang mematikan. Di dalam tubuh barunya, ia bahkan membangkitkan teknik pengendali petir dahsyat, yaitu teknik 10 langkah cahaya putih. Sejauh ini, penguasaan elemen petir Jineon telah berhasil mencapai tahap keempat dengan tingkat stabilitas energi yang luar biasa sempurna. Meskipun perkembangan kekuatannya melaju sangat pesat tanpa hambatan, Jineon merasa bahwa level yang ia capai saat ini masih belum cukup untuk mewujudkan ambisi besarnya. Ia sadar bahwa meski kekuatannya meningkat tajam, kemampuannya saat ini masih terlalu lemah untuk menghadapi tantangan yang lebih mengerikan. Tiba-tiba, Mok In-sop datang mendekat dan memberi salam hormat, memperkenalkan diri sebagai pengawal pembawa pesan penting. Pria itu menjelaskan bahwa ia menempuh perjalanan jauh ke villa demi menyampaikan surat rahasia langsung dari klan utama. Dengan tenang, Jineon meminta Mok In-sop segera menyerahkan surat itu agar ia bisa langsung memeriksa isinya sendiri. Seketika, Mok In-sop terperangah saat melihat sosok Jineon dari jarak yang sangat dekat. Ia seolah tak percaya. Tubuh lemah yang ia kenal dulu kini telah lenyap dan berganti aura tangguh. Jineon lantas menegur Mok In-sop yang bengong, sambil mengeluh tangannya pegal karena terlalu lama menunggu surat itu diberikan. Begitu menerima surat tersebut, Jineon langsung membedah setiap baris pesan yang dikirimkan oleh keluarga besarnya. Isi surat itu mengabarkan bahwa ayahnya tiba-tiba pingsan dan kini terbaring lemah tak berdaya di tempat tidur. Jineon merasa gusar karena pesan tersebut sangat singkat dan sama sekali tidak menjelaskan penyebab medis ayahnya jatuh sakit. Mok In-sop kemudian menjelaskan bahwa kondisi sang ayah memburuk akibat tekanan dari klan Ouyang terkait masalah upeti perlindungan yang sangat mencekik. Ia menambahkan bahwa tuntutan biaya dari klan Ouyang terus membengkak hingga mencapai batas yang sudah tidak masuk akal. Jineon lantas mempertanyakan dasar dari kenaikan biaya tersebut, terutama apakah klan Ouyang telah berjasa hingga berani menaikkan harga. Mok In-sop yang kesal menegaskan bahwa mereka sama sekali tak berguna. Ia bahkan mengumpat mereka sebagai sekumpulan anjing liar. Ia bercerita saat Sekte Little Day memberlakukan pajak perdagangan baru-baru ini, klan Ouyang justru acuh dan enggan membantu. Mereka hanya memberi alasan klise tanpa mau mengambil tindakan nyata sedikit pun. Meski kelompok dagang Euna sedang berada dalam posisi terjepit, kapten pengawal mereka tak berdaya untuk memprotes karena pengaruh besar dari sosok menakutkan bernama Ouyang Hu. Mendengar nama itu, Jineon ingat bahwa Ouyang Hu adalah tokoh ternama dengan reputasi kuat di dunia persilatan Jiangnu. Jineon menyimpulkan bahwa Ouyang Hu merasa bebas bertindak semena-mena
karena menganggap klan mereka sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Jineon pun menawarkan solusi, menanyakan apakah masalah ini akan selesai jika ia sendiri yang turun tangan menghadapi klan Ouyang. Namun, Mok In-sop mengungkapkan ada rahasia lain yang lebih fatal di balik jatuhnya kesehatan ayah Jineon saat ini. Pemicu utamanya adalah pertarungan pedang antara saudara kedua dan ketiga yang disaksikan langsung oleh ayah mereka hingga ia jatuh pingsan. Jineon menebak bahwa ayahnya sakit murni karena amarah yang meledak melihat anak-anaknya saling bertikai, dan hal itu dibenarkan oleh Mok In-sop. Jineon menarik napas panjang. Ia tak habis pikir mengapa saudara-saudaranya begitu berani beradu pedang tepat di hadapan sang kepala kelompok dagang. Mok In-sop mencoba menenangkan Jineon dengan berkata bahwa masalah ini tidak akan menyeretnya, dan ia tidak perlu merasa cemas. Namun, Jineon menolak diam dan bertekad untuk segera mengakhiri kekacauan yang sedang menghancurkan keluarganya tersebut. Mok In-sop tersentak mendengar keputusan itu, sementara Jineon memintanya untuk segera menyimpan kembali surat yang ia bawa tadi. Dengan penuh keyakinan, Jineon menegaskan bahwa ia akan pergi sendirian menemui ayahnya, demi menuntaskan segala kemelut yang sedang melanda klan mereka sekarang. Tak lama kemudian, Mok In-sop kembali ke kediaman utama Euna untuk melaporkan perubahan aneh Jineon kepada rekan-rekan pengawalnya. Dengan antusias, ia meyakinkan mereka bahwa Jineon kini telah berubah menjadi ahli bela diri dengan kondisi fisik luar biasa. Tapi, rekan-rekannya justru tertawa terbahak-bahak, tak percaya bahwa tuan muda yang dikenal tidak berguna itu bisa menjadi petarung. Salah satu rekannya bahkan mengejek Jineon sebagai master tempat tidur dan menganggap cerita Mok In-sop hanyalah bualan belaka. Mereka menganggap kisah itu lelucon konyol dan lebih percaya jika wakil kapten mereka tiba-tiba memiliki pacar baru. Hanyop, sang wakil kapten, akhirnya mengonfirmasi bahwa Jineon telah pulih total dari kondisinya yang lemah. Hanyop pun menambahkan bahwa sejak masa kecilnya, Jineon sebenarnya memiliki potensi fisik yang luar biasa untuk menjadi master bela diri sejati. Saat ditanya jadwal kepulangan Jineon, Mok In-sop mengaku ragu, namun tahu tuan mudanya akan datang sendirian. Tiba-tiba teriakan menggema mengumumkan kedatangan Jineon, dan Mok In-sop memastikan bahwa saatnya telah tiba sekarang. Meski beberapa orang merasa enggan menyambutnya, Hanyop memerintahkan seluruh pengawal segera memberi hormat pada Jineon sebagai bentuk rasa terima kasih mereka. Wosung yang kini merasuki tubuh Jineon, melangkah masuk ke kediaman utama grup dagang Euna. Ia terpana melihat kemegahan markas pusat Euna, yang ternyata jauh lebih besar dari bayangannya. Ia sadar bahwa Li Jineon bukanlah orang sembarangan dan terlahir di keluarga yang sangat kaya. Jineon langsung menyuruh pelayannya beristirahat karena ia ingin menemui sang ayah tanpa perlu dikawal. Namun, saat ia melangkah semakin dalam, ia merasa heran karena tak melihat satupun orang yang bersiap menyambut kedatangannya. Suara derap langkah kaki beberapa orang pun langsung mengalihkan perhatian Jineon di area perumahan itu. Ternyata itu adalah pasukan pengawal yang datang untuk memberi hormat atas kepulangan selamat sang tuan. Hanyop, sang wakil kapten, melangkah maju untuk menyapa dan memperkenalkan diri secara formal pada Jineon. Hanyop memuji fisik Jineon yang kini terlihat sangat bugar dan berubah drastis hingga sulit dikenali. Tail merasa geram dan menganggap Hanyop tak punya harga diri karena bersikap sopan pada Jineon. Secara mengejutkan, Jineon membalas sambutan dengan sangat sopan dan berterima kasih pada semua pengawal yang hadir menyambutnya. Hal yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Mok In-sop menegaskan bahwa Jineon memang telah benar-benar berubah. Sementara itu, Tai merasa atmosfer di kediaman tersebut mendadak berubah menjadi sangat mencekam. Tail mulai merasakan aura yang berbeda dari Jineon, di mana tuan mudanya kini tak lagi terlihat seperti musuh. Hanyop menginfokan bahwa ia telah melaporkan kedatangan Jineon dan menawarkan diri untuk mengantarnya menemui sang ayah. Langkah mereka terhenti saat seseorang tiba-tiba muncul dan menyapa Jineon dengan nada penuh penghinaan. Sosok itu adalah Li Jawon, putra ketiga keluarga yang langsung mengejek Jineon dengan sebutan si mesum di depan para pengawal. Jineon hanya terdiam menanggapi ejekan itu, namun Jawon merasa ekspresi kakaknya kini tampak seperti orang berbeda. Jawon terus memprovokasi karena terkejut melihat Jineon kini berani menatap matanya dengan sangat tenang. Melihat situasi yang mulai memanas, Hanyop merasa cemas jika Jineon kembali menjadi sasaran amukan dan dipukuli habis-habisan oleh Jawon. Hanyop mencoba melerai dengan mengatakan bahwa pertemuan kedua saudara ini seharusnya menjadi momen yang bahagia. Jawon yang murka langsung menampar Hanyop karena dianggap berani menyentuh tangannya dan mencampuri urusan keluarga. Jawon membentak Hanyop dan mempertanyakan keberanian sang wakil kapten tersebut, yang ia anggap sudah mulai kehilangan akal sehat karena berani berdiri membela Jineon.
Dengan nada mengancam, Jaon bersiap memberi pelajaran keras agar sang kapten tak berani menentangnya lagi. Tanpa peringatan apapun, Jineon melayangkan pukulan maut tepat ke wajah Jaon hingga adiknya itu terpental. Jaon jatuh tersungkur dan bingung karena tak menyangka kakaknya yang lemah kini berani menyerangnya secara fisik. Jineon berdiri dengan tenang dan berujar bahwa awalnya ia merasa sangat bersemangat saat pulang kemari. Jineon lalu mencengkeram bahu Jaon begitu kuat hingga adiknya meringis kesakitan dan memakinya sebagai orang gila. Merasa terganggu dengan ucapan kasar itu, Jineon memperingatkan Jaon agar menunjukkan rasa hormat padanya sebagai kakak. Di saat keributan itu terjadi, putra kedua keluarga Euna, Lee Hwa-eon, kebetulan lewat dan menyaksikan langsung insiden memanas tersebut. Hwa-eon bertanya apa yang terjadi, lalu hanya menjelaskan adanya perselisihan antara putra sulung dan ketiga. Khawatir Jineon dalam bahaya, Hwa-eon merasa sangat cemas dan menyalahkan para pengawal yang tidak melerai. Hwa-eon bergegas menuju pusat keributan, berniat melindungi Jineon dari intimidasi Jeon. Namun, langkahnya terhenti seketika. Hwa-eon terpaku saat melihat pemandangan yang benar-benar di luar dugaannya. Matanya menyaksikan sendiri bagaimana Jineon mendominasi dan menghajar Jaeon hingga tak berdaya. Setelah keributan mereda, mereka berpindah ke ruangan di mana Jaeon menerima hukuman. Hwa-eon menyapa Jineon dan mengakui kondisi fisik adiknya tampak sangat luar biasa. Jineon menjawab dengan nada dingin bahwa segalanya terkendali saat ini. Atensi Jineon teralih pada luka di tangan Hwa-eon, lalu menginterogasi Jaeon. Hwa-eon mencoba merendah, berkata bahwa luka itu bukanlah masalah besar. Tanpa keraguan sedikit pun, Jineon mendaratkan tamparan keras pada Jaeon sebagai hukuman atas sikap kurang ajarnya. Jineon memperingatkan Jaeon agar tak lagi mengayunkan pedang jika tak ingin hancur. Jaeon hanya bisa tertunduk pasrah dengan wajah babak belur akibat amukan Jineon. Dalam hatinya, Jaeon bingung bagaimana sosok selemah Jineon bisa menjadi sekuat ini. Hwa pun takjub karena biasanya Jineon hanya bisa menghindar dan melarikan diri. Kini Jineon memberi pelajaran berharga. Insting Hwa-eon terbukti, Jineon telah berubah. Jineon kemudian memeriksa gulungan daftar pekerja untuk konferensi penting esok pagi. Di dalam gulungan rahasia itu, ia menemukan nama Gong Sun Myung, beserta identitas sosok yang merekomendasikan pria itu. Rasa penasaran Jineon terjawab, ia telah menemukan dalang di balik semua rekomendasi ini. Ia menyadari Ong Hu adalah sosok yang memasukkan semua penjaga hingga gatekeeper. Ekspresi Jineon berubah tajam saat menanyakan keterlibatan adik-adiknya dengan klan Ouyang. Mendengar pertanyaan sensitif yang tiba-tiba itu, kedua adiknya seketika terdiam dan tampak sangat terkejut dengan tuduhan tersebut. Hwa-eon dan Jaeon membantah keras, menganggap kerjasama dengan klan musuh adalah konyol. Jaeon bersumpah lebih baik mati daripada melihat bisnis sang ayah direbut orang lain. Jineon merasa lega karena dengan begitu, ia tak perlu menghabisi nyawa adik-adiknya sendiri. Jineon kemudian memastikan kehadiran para petinggi grup perdagangan di konferensi besok. Setelah mendapat kepastian, Jineon memutuskan untuk hadir dalam pertemuan besar tersebut. Jineon segera bangkit dan melangkah keluar dari ruangan dengan penuh wibawa. Hwa-eon terheran-heran memikirkan perubahan drastis kakaknya yang masih sulit dipercaya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Jineon selama berada di rumah perlindungan? Hanyok mengantar Jineon ke kamar ayahnya untuk melaporkan kedatangan putra sulung tersebut. Jineon melangkah masuk dan mendapati sang ayah terbaring dalam kondisi yang memprihatinkan. Lee Seong-min, sang pemimpin agung grup perdagangan, menyambut putra sulungnya dengan suara yang sangat lemah dan tidak bertenaga. Jineon menjawab dengan tenang bahwa keributan di luar tadi hanyalah masalah kecil. Jineon merasa sangat khawatir melihat ayahnya jatuh sakit akibat tekanan yang luar biasa. Seong-min menyentuh wajah Jineon dengan takjub, merasakan aura berbeda dari putra sulungnya. Meski merasa janggal, Seong-min tersenyum lega melihat Jineon kembali dalam keadaan sehat. Wosung merasakan gejolak emosi aneh karena tumbuh tanpa pernah merasakan kasih sayang. Dalam ingatan asli Jineon, ayahnya adalah sosok pria perkasa yang penuh otoritas. Wosung merasa sangat tersentuh sekaligus terkejut melihat kondisi ayahnya yang sekarang. Sang ayah kini tampak sangat kurus dan terlihat begitu rapuh tak berdaya. Jineon meyakinkan ayahnya agar tak perlu khawatir lagi dengan masalah grup perdagangan. Ia berjanji akan melenyapkan semua pemicu beban pikiran ayahnya secara total, membuat Seong-min tertegun bimbang mendengarnya. Jineon hanya melempar senyum penuh misteri sembari menyembunyikan rencana besar di balik tatapannya. Sementara itu, sang ayah terus bertanya-tanya dalam hati mengenai makna tersembunyi dari senyuman putranya. Keesokan harinya, atmosfer megah menyelimuti aula
saat kerumunan berkumpul untuk menghadiri konferensi akbar grup dagang Eona. Ouyang Hu, sang pemimpin pasukan pengawal sekaligus kepala klan Ouyang, turut hadir dalam pertemuan penting tersebut. Seorang peserta konferensi berbisik pada Ouyang Hu, melaporkan kehadiran Jineon, putra sulung keluarga yang kini ada di sana. Ouyang Hu mulai menyoroti sosok Jineon yang berani menampakkan diri dalam pertemuan krusial grup dagang tersebut. Dalam benaknya, Ouyang bertanya-tanya tentang alasan dibalik kemunculan Jineon yang begitu mendadak di aula. Sambil menyeringai, Ouyang menebak jika Jineon mulai cemas akan posisi dan pengaruhnya di dalam grup dagang. Huaon, selaku pemimpin rapat saat itu, meminta pendapat para hadirin sebelum ia memutuskan untuk berlanjut ke agenda pembahasan berikutnya. Ouyang mengangkat tangan untuk mengusulkan pengawal baru bagi Jineon. Seketika, aula dipenuhi bisikan cemas karena dominasi klan Ouyang kian merajalela. Dengan sengaja, Ouyang Hu menghantamkan benda keras ke meja hingga menghancurkan gelas orang-orang yang berbisik tadi. Ouyang berdalih tangannya terpeleset sambil melontarkan permohonan maaf yang tidak tulus kepada orang-orang yang ia ancam. Sekali lagi, Ouyang melontarkan tantangan kepada seluruh hadirin dengan nada angkuh, menantang siapakah yang berani menanggapi usulan rekomendasinya barusan. Tak terduga, Jineon mengangkat tangannya dan memotong ucapan Ouyang tepat di depan seluruh peserta konferensi. Jineon menyatakan secara terbuka bahwa ia memiliki keberatan besar yang ingin disampaikan langsung dalam rapat publik ini. Sambil melangkah maju, Jineon justru melontarkan sebuah usulan balasan yang sangat mengejutkan, yakni pemecatan segera kapten pasukan pengawal, Ouyang Hu, dari jabatan tingginya. Seisi aula gempar mendengar usulan Jineon. Mereka menganggapnya lelucon konyol yang menghina jasa Ouyang Hu. Sang kapten pun tertawa terbahak-bahak. Meski raut wajahnya menyiratkan amarah yang dalam karena berani diancam dengan pemecatan, Ouyang Hu mengejek Jineon, menyebut ingatan sang tuan muda mungkin terganggu akibat terlalu lama terbaring di tempat tidur. Jineon tidak terpancing emosi dan hanya membalas ejekan itu dengan senyum penuh arti di hadapan Ouyang Hu. Tanpa peringatan, Jineon menghantamkan tinju dahsyat ke lantai yang seketika menghancurkan area di sekitarnya. Ouyang Hu terbungkam 1000 bahasa melihat demonstrasi kekuatan fisik sang tuan muda yang benar-benar di luar dugaan. Jineon menegaskan kembali otoritasnya bahwa grup dagang Eona adalah milik mutlak dirinya. Ia memberi peringatan keras pada Ouyang Hu yang mulai bertindak melampaui batas kewenangannya. Teringat percakapan sebelumnya, Huaon sempat mempertanyakan niat Jineon menghadiri rapat umum hanya untuk memecat kapten pengawal. Huaon berargumen bahwa mereka hanyalah grup dagang yang tak seharusnya ikut campur urusan praktisi bela diri. Jineon balik bertanya pada Huaon tentang nasib praktisi bela diri di Jianghu jika mereka diremehkan oleh pihak lain. Jineon menjelaskan bahwa siapapun yang merendahkan kekuatan lawan, pada akhirnya akan hancur atau dilahap habis. Jineon pun meminta Huaon untuk menyadari situasi kritis yang tengah menimpa grup Eona saat ini, yang kini mulai perlahan-lahan dikuasai oleh pengaruh orang-orang dari luar klan mereka sendiri. Huaon tersentak sadar akan kebenaran kata-kata kakaknya, setelah melihat betapa banyak anggota klan Ouyang yang telah menyusup. Jineon menenangkan adiknya dan berjanji akan turun tangan langsung menyelesaikannya. Kembali ke masa sekarang, Huaon terperanjat menyaksikan cara kakaknya menangani masalah yang ternyata melibatkan kekerasan fisik secara langsung. Para anggota keluarga Ouyang segera menghunus pedang dan memprotes kekacauan yang baru saja diciptakan Jineon di aula. Dalam hati, Ouyang Hu mengumpat Jineon gila dan bertanya-tanya rencana apa yang sebenarnya sedang si pembuat onar itu susun. Hanyop dan pengawal Eona lainnya bersiaga melindungi Jineon, sembari meminta sang tuan muda untuk segera mundur. Jineon justru setuju dengan ucapan mereka dan menganggap tindakan para pengawal klan Ouyang barusan sangatlah tidak sopan. Jineon memberi peringatan tajam bahwa mereka yang berani menghunuskan pedang ke arah tuannya sendiri, sebenarnya tengah menggali liang kubur mereka sendiri. Jineon berkata akan memberi kompensasi pada sang kapten pengawal atas ketidaknyamanan yang terjadi di tengah situasi panas ini. Sambil melempar seringai tajam, Jineon menegaskan kompensasi yang ia minta adalah menghancurkan rencana masa pensiun damai milik Ouyang Hu. Borok Ouyang Hu terbongkar. Ia memerintahkan tabib Gongsun Miung menghabisi Jineon saat sang pemuda sedang memulihkan diri. Jineon menguak rencana licik Ouyang Hu yang mengadu domba saudara-saudaranya demi merebut kekuasaan lewat pertumpahan darah. Jineon juga menuding bahwa pengkhianatan Ouyang Hu adalah alasan utama mengapa ayahnya kini terbaring lemah tak berdaya. Ambisi busuknya terungkap, menguasai penuh grup dagang Euna setelah melenyapkan seluruh pewaris sah tanpa sisa. Tawa angku Ouyang Hu pecah, menyebut semua tuduhan Jineon hanyalah bualan dan delusi kosong belaka. Jineon membalas,
Nasib Ouyang Hu hancur saat Gong Sun Miyung gagal membunuhnya dan justru tewas di tangan Jineon. Bagai disambar petir, Ouyang Hu terperangah mendengar kabar kematian tabib kepercayaannya tersebut. Jineon pun mengejek bahwa ia menghabisi tabib itu hanya dalam satu serangan telak. Jineon mengutuk kerja keras sia-sia Ouyang Hu dan menuntut ganti rugi atas segala kerusakan klan yang ia perbuat. Amarah Ouyang Hu meledak. Ia segera menyiapkan serangan maut untuk melenyapkan Jineon yang ia anggap sangat arogan. Sambil menerjang maju dengan beringas, Ouyang Hu berteriak jumawa, menantang Jineon, apakah ia punya pesan terakhir sebelum nyawanya dicabut selamanya. Tak disangka, Jineon menangkis serangan itu. Benturan tinju mereka menciptakan gelombang kejut yang menggetarkan seluruh area. Ouyang Hu syok menyadari Jineon menggunakan energi petir. Tak menyangka sang tuan muda telah menguasai seni bela diri. Anggota klan O lainnya terperangah melihat Jineon sanggup menahan serangan kapten mereka dengan kekuatan bela diri murni. Dengan santai, Jineon menyindir etika Ouyang Hu yang berani menyerang seseorang yang baru saja pulih dari sakit. Sambil menyeringai tipis, Jineon menantang Ouyang Hu untuk meresmikan duel mereka agar tidak terseret masalah hukum nantinya. Murka Ouyang Hu makin menjadi. Baginya Jineon hanyalah bocah ingusan yang baru belajar dasar-dasar teknik bela diri. Di hadapan seluruh pasukan pengawal dan klan, Ouyang Hu akhirnya mendeklarasikan penerimaan tantangan duel resmi tersebut. Usai pernyataan resminya, Ouyang Hu bertanya dengan nada meremehkan, apakah itu sudah cukup bagi Jineon? Jineon menegaskan ini belum cukup. Ia menuntut agar pertarungan mereka diubah menjadi duel hidup dan mati. Ouyang Hu menduga Jineon pasti berguru di sekte luar biasa yang mampu meningkatkan kemampuannya secara drastis. Sambil melesat dengan pedangnya, Ouyang Hu bersumpah akan menunjukkan perbedaan pengalaman tempur yang sesungguhnya. Jineon menghindar dengan gesit sembari menertawakan omongan kosong Ouyang Hu soal pengalaman bertarung. Ouyang Hu tersentak saat Jineon tiba-tiba bersiap membalas tepat setelah ia meremehkan kemampuan sang tuan muda. Sebuah hantaman dahsyat mendarat tepat di perut Ouyang Hu. Jineon menghina bahwa kemampuan lawannya itu masih jauh di bawah level kekuatannya. Ouyang Hu terpental ke udara sambil memuntahkan darah, meratapi kekuatan luar biasa yang sama sekali tak ia duga. Jineon terus merangsek maju, berjanji akan menunjukkan pada Ouyang Hu apa arti perbedaan pengalaman yang sebenarnya. Dengan kecepatan kilat, Jineon mengejar posisi Ouyang Hu yang masih melayang akibat dampak benturan sebelumnya. Jineon kembali melayangkan tinju maut yang memaksa Ouyang Hu untuk bertahan mati-matian sekuat tenaga. Meski sudah terpojok, serangan bertubi-tubi Jineon tak memberi celah sedikit pun bagi Ouyang Hu untuk membalas. Ouyang Hu mulai merasa ada yang aneh. Gerakan Jineon sama sekali tidak seperti seseorang yang baru belajar silat. Ia merasa sedang berhadapan dengan master veteran yang telah mengasah tekniknya selama puluhan tahun. Dalam upaya terakhirnya yang nekat, Ouyang melapisi pedangnya dengan aura dan mengaktifkan teknik pamungkas, seni pedang 3 wujud. Para pengikut klan Ouyang bersorak liar, yakin teknik rahasia sang kapten akan segera mengakhiri perlawanan Jineon. Tebasan pedang terkuat dilepaskan. Namun Jineon berhasil menghindarinya dengan ketenangan dan presisi yang luar biasa. Ouyang Hu membeku saat menyadari Jineon sudah berpindah ke titik butanya dan siap melancarkan serangan pemungkas. Jineon memusatkan seluruh kekuatannya pada kepalan tinju sembari mengucapkan kata perpisahan terakhir untuk Ouyang Hu. Pukulan telak menghantam dagu Ouyang Hu hingga meluncur menembus atap, seketika mencabut nyawa sang kepala pengawal. Seluruh aula mendadak hening mencekam, menyaksikan pemandangan mengerikan di mana Ouyang Hu tewas hanya dengan satu serangan. Getaran dahsyat dari pertarungan maut itu bahkan terasa hingga ke ruangan tempat ayah Jineon sedang beristirahat. Sang tabib yang tengah berjaga terperangah melihat keributan dahsyat yang baru saja terjadi di hadapannya. Seong Min menyadari putra sulungnya telah menguasai bela diri setelah merasakan getaran aura dari aula pertemuan. Jineon berdiri tegak sambil menatap dingin jasad Ouyang Hu yang tergeletak kaku di lantai aula. Anggota keluarga Ouyang seketika histeris dan ketakutan melihat kapten mereka tewas dengan cara yang mengenaskan. Ketakutan mereka berubah menjadi murka saat mengutuk Jineon sebagai bocah sialan yang telah membantai pemimpin mereka. Jineon tak bergeming sedikit pun dan justru memberikan tantangan balik kepada mereka. Apa ada lagi yang ingin merasakan hantaman dariku? Salah satu anggota klan Ouyang menyatakan bahwa duel itu tak memiliki aturan resmi bagi mereka. Ia memperingatkan bahwa klan Ouyang akan segera menuntut balas dendam pada kelompok dagang Euna. Jineon menanggapi ancaman itu dengan tenang tanpa ada niat sedikit pun untuk melarikan diri. Jineon menegaskan prinsipnya untuk selalu membalas kebaikan dengan kebaikan tulus, namun juga akan membalas dendam dengan setimpal tanpa keraguan.
Jin Eon resmi memikul tanggung jawab penuh agar kelompok dagang Euna tak terseret dalam konflik berdarah ini. Hwaon sangat cemas dan memperingatkan kakaknya bahwa menanggung beban sendirian adalah tindakan yang amat berbahaya. Jin Eon mengumumkan bahwa kelompok dagang Euna adalah milik keluarganya dan seluruh pasukan pengawal yang setia. Ia juga menegaskan bahwa kelompok ini milik para pekerja ahli yang telah tulus merawatnya. Jin Eon menegaskan bahwa kelompok Euna tak akan sudi dipermainkan oleh orang licik macam klan Ouyang. Jin Eon resmi memecat seluruh anggota klan Ouyang dan mengusir mereka dari kelompok dagang Euna saat itu juga. Para pekerja terpana dan kagum melihat keberanian serta keteguhan hati yang ditunjukkan oleh Jin Eon. Orang-orang klan Ouyang hanya bisa menatap Jin Eon dengan amarah terpendam sebelum akhirnya angkat kaki dari sana. Sembari melangkah pergi, mereka melontarkan peringatan sinis terakhir mengenai nasib buruk yang akan menimpa kelompok dagang tersebut. Mokinsop yang nyaris bersorak kegirangan segera dihentikan oleh Hanyop agar tidak bertindak ceroboh di situasi genting ini. Hanyop menegur rekan-rekannya agar merasa malu, karena sebagai pengawal, mereka hanya bisa menonton tuan mereka bertarung sendirian. Jin Eon memanggil Hwaon dengan jabatan barunya sebagai kepala administrator untuk merancang langkah strategis kelompok ke depannya. Jin Eon meminta Hwaon segera membeli ramuan tingkat tinggi demi menyokong kekuatannya dalam memikul tanggung jawab besar ini. Hwaon menyanggupi dan berjanji akan menyiapkan ramuan kualitas terbaik untuk pemulihan serta peningkatan kekuatan sang kakak. Hwaon mengingatkan bahwa mulai sekarang Jin Eon akan sangat sibuk mengurus pembelian ramuan serta perekrutan pengawal baru. Jin Eon mengakhiri percakapan dengan menyatakan bahwa ia sudah memiliki rencana matang mengenai siapa saja yang akan direkrutnya. Beberapa hari sebelumnya, tepat saat Lee Jin Eon resmi bergabung, ia tampak berjalan santai ditemani wakil Kapten Hanyop di area sekitar. Jin Eon membuka obrolan dengan bertanya apakah Hanyop sudah menyantap makanannya hari ini. Hanyop menjawab bahwa ia belum makan karena telah bekerja keras memeras keringat sejak fajar menyingsing. Sambil menyeringai, Jin Eon mengamati para anggota klan Ouyang yang justru asyik bersantai di jam kerja. Ia sangat geram melihat mereka hidup mewah dari hasil memeras orang lain dan berniat menyingkirkan mereka semua. Jin Eon mulai berpikir bahwa ia harus segera mencari talenta baru untuk mengisi posisi yang akan segera kosong. Kembali ke masa kini, Jin Eon melangkah mantap memasuki sarang judi untuk melancarkan rencana berikutnya. Kedatangannya yang tiba-tiba memicu kegemparan karena orang-orang mengenalinya sebagai biang kerok dari kelompok dagang Euna. Jin Eon mengabaikan tatapan sinis serta bisikan orang-orang di sekitarnya tanpa memberikan reaksi sedikit pun. Para penjudi berbisik bahwa Jin Eon akan tamat, lalu mulai bertaruh seberapa banyak uang yang akan ia habiskan. Tanpa mempedulikan hiruk-pikuk di lantai bawah, Jin Eon langsung menuju lantai teratas untuk menemui seseorang. Penjaga di sana menyambutnya dengan senyum mengejek sembari bertanya apakah ia datang untuk menyumbangkan hartanya lagi. Jin Eon membalas dengan ancaman dingin agar penjaga itu tak menyentuhnya, lalu segera membuka pintu ruangan tersebut. Akhirnya, ia memasuki ruangan itu untuk berhadapan dengan sosok yang telah dicarinya sejak awal. Jin Eon kini berhadapan dengan si rubah beracun Chul Myung-ho, yang menyapanya dengan nada meremehkan soal kondisi pemulihan tubuhnya. Dua pengawal kembar bernama Yu Jin-bok dan Yuk Myung-bo juga memberikan salam formal yang penuh tekanan kepada Jin Eon. Dengan topeng keramahan, Myung-ho berpura-pura baik dengan menegur pengawalnya karena tidak menanyakan kabar Jin Eon yang sudah lama absen. Setelah kedua pengawalnya meminta maaf, Myung-ho melanjutkan sandiwaranya dengan mengklaim bahwa Jin Eon adalah sahabat karib yang sangat dekat. Namun jauh di lubuk hatinya, Jin Eon sadar betul bahwa persahabatan mereka hanyalah kedok untuk pemerasan dan kekerasan sepihak. Ia merasa definisi pertemanan di antara anak muda zaman sekarang sudah sangat melenceng dan terasa sangat memuakkan baginya. Karena kehabisan modal saat Jin Eon sakit, Myung-ho mulai memasang jerat agar targetnya itu kembali terjun ke dunia perjudian lagi. Dengan nada yang dibuat-buat, Myung-ho memberikan sambutan megah demi merayakan kembalinya tuan muda dari kelompok dagang ternama Euna. Melihat Jin Eon yang hanya terdiam membisu, Myung-ho merasa disepelekan dan mulai mempertanyakan ketenangan yang tak biasa dari tamunya itu. Akhirnya, Jin Eon menjawab singkat bahwa saat ini ia tengah memikirkan sebuah persoalan yang jauh lebih penting dari ocehannya. Secara rahasia, batin Jin Eon sebenarnya sedang menimbang-nimbang apakah ia harus segera melenyapkan Myung-ho atau membiarkannya tetap bernapas. Ia menyadari bahwa target sesungguhnya bukanlah Miho, melainkan dua pengawal kembar berbakat yang berdiri dengan gagah di belakang wanita itu. Jin Eon merasa potensi besar si kembar itu terlalu berharga,
jika hanya menjadi kacung rendahan di bawah perintah orang seperti Miho. Setelah membulatkan tekad, Jin Eon langsung memotong pembicaraan Myung-ho dengan nada bicara yang sangat dingin dan penuh intimidasi serius. Sambil melempar senyum tenang, Jin Eon menuntut Myung-ho untuk segera menyerahkan semua kunci gudang miliknya detik itu juga. Terkejut dan kebingungan mendengar tuntutan tersebut, Myung-ho mencoba bernegosiasi dengan menawarkan sejumlah uang sebagai pengganti kunci gudang miliknya. Jin Eon setuju untuk mengambil uang saja, namun dengan jumlah fantastis yang telah ia hitung secara matang dalam benaknya. Ia mulai merinci setiap kerugiannya, mulai dari uang judi, bunga, hasil pemerasan, hingga seluruh biaya medis yang telah ia keluarkan. Total yang diminta Jin Eon adalah 1.100 nyang, sebuah angka yang menurutnya sangat adil untuk mereka berdua sepakati. Tawa Myung-ho pecah mendengar perhitungan tersebut dan menganggap permintaan berani Jin Eon hanyalah sebuah lelucon konyol yang tidak lucu. Ia menjelaskan bahwa isi gudang itu jauh lebih berharga karena terdapat tumpukan perhiasan, emas, serta perak yang sangat melimpah. Sambil menekan Jin Eon, Miho menegaskan dengan ketus bahwa tidak ada satupun barang di dalam gudang itu yang miliknya. Myung-ho menawarkan pinjaman uang sebagai ganti kunci gudang sambil merasa heran dengan perubahan sikap Jin Eon yang sangat drastis. Jin Eon kembali bungkam, mengabaikan ocehan Miho yang mulai kehilangan kesabaran karena merasa martabatnya sedang diinjak-injak di depannya sendiri. Amarah Myung-ho memuncak lantaran merasa terus diabaikan oleh seseorang yang selama ini ia anggap jauh lebih lemah dan tidak berdaya. Ia menuduh Jin Eon sudah hilang ingatan setelah sakit karena berani datang dengan wajah suram sambil menuntut kunci gudang miliknya. Penuh emosi yang meledak, Myung-ho membentak dan memperingatkan Jin Eon tentang siapa sosok penguasa sebenarnya yang memegang kendali di tempat itu. Myung-ho menantang nyali Jin Eon dan mempertanyakan apakah ia sudah bosan hidup hingga berani bertindak sekurang ajar itu kepadanya. Ia kemudian memerintahkan para pengawal untuk meringkus Jin Eon dan memberinya beberapa hantaman keras agar segera sadar dari kegilaannya. Tanpa ragu, Jin Bok langsung melesat maju dan mencengkeram Jin Eon sesuai dengan perintah kejam yang diberikan oleh sang majikan. Jin Eon merasa sangat jengkel karena niat baiknya untuk berbicara secara tenang justru diabaikan begitu saja oleh pihak lawan. Dengan satu gerakan bertenaga dahsyat, Jin Eon melempar tubuh Jin Bok hingga menjebol dinding ruangan dan menciptakan kekacauan yang luar biasa. Melihat saudaranya tumbang, Myung-bo langsung menerjang maju untuk meluncurkan serangan balasan yang mematikan ke arah posisi Jin Eon berada. Dengan kecepatan kilat, Jin Eon mematahkan kaki Myung-bo hingga membuatnya kehilangan tumpuan dan keseimbangan hanya dalam sekejap mata saja. Akibat serangan fatal pada bagian kakinya, Mibo pun langsung jatuh tersungkur dan tidak lagi mampu menopang berat tubuhnya sendiri. Meskipun menderita luka yang sangat serius, si kembar masih berusaha keras dengan sisa tenaga mereka untuk bangkit dan bertarung. Jin Eon cukup terkesima melihat ketahanan fisik mereka yang luar biasa karena masih sanggup berdiri setelah menerima serangan telak darinya. Ia memperhatikan bahwa meski tulang kaki mereka sudah hancur, tidak ada sedikit pun kilatan rasa takut di mata mereka berdua. Kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh si kembar membuat Jin Eon mengakui bahwa mereka memang merupakan petarung yang sangat luar biasa. Kedua pengawal itu kemudian mengumpulkan seluruh sisa kekuatan mereka untuk melancarkan sebuah serangan kombinasi terakhir secara bersama-sama. Namun Jin Eon mendadak lenyap, membuat serangan gabungan si kembar meleset total sementara ia sudah berada tepat di belakang mereka. Jin Eon mencengkeram kepala mereka sambil berbisik bahwa bakat sehebat ini terlalu berharga jika hanya disia-siakan di sarang judi. Dengan teknik tingkat tinggi, ia kemudian menekan titik syaraf yang berada tepat di bagian kepala mereka berdua dengan kuat. Seketika itu juga mereka langsung jatuh pingsan agar tidak mengganggu jalannya pembicaraan penting yang akan segera ia tuntaskan. Setelah membereskan kedua pengawal kembar itu, kini Jin Eon mengarahkan pandangan tajamnya yang sedingin es menuju arah posisi Myung-ho. Melihat kedua penjaga andalannya tumbang begitu mudah, Myung-ho mulai berkeringat dingin dan dilanda kecemasan hebat. Myung-ho mencoba mencairkan suasana dengan nada gemetar. Sial, Jin Eon tak pernah bilang sudah menguasai ilmu bela diri. Jin Eon bertanya dengan nada sedingin es mengapa Myung-ho, yang biasanya sangat cerdik itu, kini justru lambat memahami situasi. Dengan tangan bergetar, Miho menghunus pisau dan memohon untuk bernegosiasi. Dalam hatinya, Miho mati-matian meyakinkan diri bahwa Jin Eon hanyalah si penyakitan yang tak perlu ditakuti. Mencari celah, Miho melancarkan serangan kejutan. Yakin siapa yang menyerang duluanlah yang akan menang. Jin Eon bereaksi kilat dengan menghantamkan meja kayu besar untuk memblokir arah serangan lawan. Brak! Meja itu hancur saat Jin Eon mencengkeram tubuh Myung-ho yang tak berdaya.
Sambil menyeringai penuh kemenangan, Jin Eon berbisik sinis bahwa pemenang sejati adalah mereka yang melakukan serangan balasan. Sengatan listrik dialirkan ke tubuh Miho hingga ia menjerit histeris. Meski nyaris tewas terpanggang, kesadarannya masih bertahan paksa. Jin Eon akhirnya melepaskan cengkeramannya, membiarkan tubuh Myung-ho ambruk layu ke lantai ruangan. Ia lalu memerintahkan Miho segera bangkit, dan jangan berani berpura-pura pingsan di hadapannya. Sambil merintih menahan rasa perih, Myung-ho menjawab lirih bahwa ia masih sadar. Ia bertanya-tanya, latihan gila apa yang Jin Eon jalani? Kepanikan melanda jiwa Myung-ho. Mungkinkah Jin Eon melakukan semua ini demi membalaskan dendam lama? Ketakutan melumpuhkannya saat menyadari Jin Eon benar-benar datang untuk menuntut balas atas perbuatannya. Seketika sikap Myung-ho berubah drastis menjadi sangat ramah dan menawarkan lebih dari sekadar kunci gudang. Sambil mengungkit kenangan masa kecil, Myung-ho mencoba mengingatkan Jin Eon tentang ikatan persahabatan istimewa yang pernah mereka miliki. Jin Eon menanggapi dengan tenang, berpura-pura setuju seolah mereka memang kawan karib. Merasa tipu muslihatnya berhasil, Miho tertawa lega karena mengira posisinya kini kembali aman terkendali. Myung-ho langsung memeluk Jin Eon dan berjanji takkan pernah lagi menindas atau memerasnya. Dengan nada penuh kepalsuan, Miho sesumbar bahwa hubungan mereka kini sudah seperti saudara kandung. Ia memerintahkan Jin Bok dan Myung-bo untuk menghormati Jin Eon layaknya kakak sendiri. Kedua pengawal kembar itu patuh dan memberi selamat atas lonjakan kekuatan Jin Eon yang luar biasa. Dalam hati Miho menyeringai puas, mengira Jin Eon sangat mudah dikelabui hanya dengan bualan persahabatan. Ia sudah merencanakan pelarian bersama si kembar begitu lolos dari situasi yang mencekam ini. Namun tiba-tiba Jin Eon bertanya pada Jin Bok dan Myung-bo, apakah mereka benar-benar siap menjadi saudara sehidup semati selamanya? Melihat si kembar terdiam, Miho mendesak mereka segera mengonfirmasi status persaudaraan baru ini. Akhirnya, si kembar menyatakan kesediaan untuk mengabdi pada Jin Eon sebagai kakak tertua mereka. Sambil menyeringai, Jin Eon menyuruh si kembar menunggu di luar sementara ia membereskan urusan. Mendengar perintah itu, wajah Myung-ho memucat pasi karena instingnya mencium bahaya besar. Sesuai instruksi Jin Eon, Jin Bok dan Myung-bo melangkah keluar, meninggalkan Miho sendirian dalam ketakutan. Kini hanya tersisa Jin Eon dan Myung-ho di ruangan itu tanpa ada tempat untuk bersembunyi. Jin Eon langsung menggertak Myung-ho agar tidak membuang waktu dan segera menyelesaikan perselisihan mereka. Dengan nada menghina, Jin Eon mengecam. Cara kotor Myung-ho memanfaatkan anak-anak naif dan menegaskan bahwa itu perbuatan yang sangat rendah. Jin Eon menyatakan niat mengambil alih kepemimpinan dan berjanji mendidik anak-anak dengan cara lebih benar. Myung-ho akhirnya menyerah dan merelakan seluruh hartanya karena merasa tak punya pilihan lain. Ia meratapi nasibnya, dipukuli habis-habisan dan kini harus kehilangan si kembar yang selalu mendampinginya. Dalam keputusasaan yang mendalam, Miho menantang Jin Eon untuk membunuhnya saja daripada mati konyol di tangan orang luar. Tanpa ragu, Jin Eon menjawab tantangan itu dengan tendangan maut tepat ke dagu Myung-ho. Meski dihantam serangan dahsyat, Myung-ho masih sanggup bertahan, membuat Jin Eon sedikit terkesan dengan ketangguhan lawannya tersebut. Tak membuang waktu, Jin Eon kembali membombardir dengan serangkaian pukulan maut yang sangat keras. Serangan bertubi-tubi itu menghujam tubuh Miho tanpa memberinya sedikit pun ruang bernapas. Jauh di lubuk hatinya, Myung-ho mulai merasa terpojok oleh kengerian dari haus darah di balik serangan Jin Eon. Bersimbah darah dan tak berdaya, Miho merintih kesakitan sambil memohon agar nyawanya segera diakhiri. Jin Eon bersikap acuh, hingga Myung-ho berteriak akan menyerahkan kuncinya asal tidak dibantai di sana. Jin Eon meragukan ketulusan maaf Myung-ho, sementara sang lawan bingung harus bersikap seperti apa sebagai kawan lama. Dengan satu sentakan kuat, Jin Eon melempar tubuh Myung-ho hingga terempas keluar dari arena pertarungan mereka. Terkapar lemas di lantai, Myung-ho mengutuk kegilaan Jin Eon yang menghajarnya tanpa belas kasihan sedikit pun. Si kembar Jin Bok dan Myung-bo mendekat, memastikan apakah kakak mereka benar-benar telah menelan kekalahan pahit. Myung-ho menyerah. Ia memerintahkan si kembar untuk mulai mengabdi pada Jin Eon sebagai sosok kakak baru bagi mereka. Miho merasa hancur sekaligus malu atas kekalahan ini. Air matanya nyaris tumpah tak tertahankan. Ia mencoba menghibur diri bahwa bergabung dengan kelompok dagang Euna jauh lebih baik daripada disarang judi. Tetap saja hatinya berat, mengingat ikatan kuat yang telah ia bangun bersama si kembar selama ini. Di luar dugaan, si kembar justru menerima perintah itu dengan penuh kepatuhan dan rasa syukur. Hal itu membuat Myung-ho merasa bahwa saudara-saudaranya itu benar-benar tidak punya perasaan. Sambil melangkah pergi,
Miho merenungi petuah leluhurnya tentang bahaya berurusan dengan monster seperti Jineon. Kerumunan di bawah mulai berbisik licik, berniat mengeroyok Myung-ho yang terluka tanpa perlindungan si kembar. Namun, meski tubuhnya penuh luka, Miho tetap mencoba menunjukkan sisa keberanian di hadapan mereka. Myung-ho mengintimidasi massa dengan julukannya sebagai rubah beracun, menantang siapapun yang berani mendekat. Gertakan Miho justru menyulut amarah orang-orang yang merasa terhina oleh kata-kata kasarnya yang tajam. Seluruh kerumunan itu akhirnya bergerak serentak dengan niat haus darah untuk menghabisi Myung-ho detik itu juga. Myung-ho gemetar ketakutan, menyesali serangan Jineon yang membuatnya tak berdaya menghadapi amukan massa tersebut. Tiba-tiba, ledakan energi yang sangat besar meledak tepat di tengah kerumunan yang mengepung Myung-ho. Serangan terhenti seketika saat Jineon muncul dan menghantam lantai sebagai peringatan keras bagi para pecundang. Jineon menantang balik massa dan mengejek harga diri mereka yang hanya berani menyerang lawan yang sekarat. Meski nyawanya diselamatkan, Myung-ho kesal melihat aksi keren Jineon, lalu pergi dengan perasaan muak atas semua kejadian yang baru dialaminya. Sementara itu, Jinbok dan Myungbo segera mengamankan semua uang judi, lalu bergegas menyusul langkah Jineon. Jinbok menyapa Jineon dengan rasa hormat sebagai kakak tertua, berterima kasih atas pertarungan hebat tadi. Si kembar membungkuk dalam, bersyukur karena Jineon secara tidak langsung telah melindungi Miho dari amukan massa. Jineon hanya terdiam membisu, tak menanggapi rasa hormat, serta ucapan terima kasih dari si kembar. Ia penasaran mengapa orang-orang heran melihat si kembar yang begitu kuat mau mengikuti sosok seperti Myung-ho. Banyak rumor negatif menyebut si kembar tunduk karena status budak atau hanya sekadar rasa takut belaka. Namun Jineon menyadari bahwa kesetiaan mereka bukanlah hasil paksaan seperti yang digosipkan orang selama ini. Jineon bergumam, memahami hati manusia tetaplah misteri yang sulit dipecahkan bahkan di kehidupan keduanya. Tanpa disadari, ada sosok misterius yang terus mengawasi gerak-gerik Jineon dari kejauhan dengan penuh perhatian. Sosok itu nampak sangat terkejut setelah menyadari bahwa pria yang dia awasi adalah Lee Jineon. Beberapa hari kemudian, di kediaman kelompok dagang Euna, Jaon mengeluh bahwa suasana rumah menjadi tidak tenang sejak kepulangan Jineon ke kediaman mereka. Ia kesal karena Jineon terus membawa pulang tumpukan uang dan dua pria bertubuh besar ke rumah. Perhatian Jaon mendadak teralih saat mendengar suara gaduh yang semakin mendekat ke arah posisinya berada. Sebuah kereta kuda muncul membawa muatan besar berisi berbagai sumber daya untuk meningkatkan kekuatan tempur. Kereta itu penuh muatan berharga yang didatangkan khusus demi memperkuat daya tempur anggota kelompok. Hwaon memberikan instruksi ketat kepada para pekerja untuk memindahkan barang-barang penting itu dengan sangat hati-hati. John segera menghampiri Hwaon demi menanyakan tujuan kedatangan barang-barang yang terlihat sangat istimewa tersebut. Dirinya terbelalak saat melihat adanya eliksir langka yang biasanya sangat mustahil didapatkan oleh orang biasa. Seongmin muncul dan menjelaskan dialah pemesan barang tersebut, membuat Hwaon terkejut sekaligus mencemaskan kondisi ayahnya. Namun Seongmin menekankan bahwa situasi saat ini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Jaon menatap tumpukan barang itu penuh harap sambil mempertanyakan tujuan dari pengadaan semua eliksir tersebut. Dalam hati, Jaon merasa sangat yakin akan mendapat jatah karena jumlah eliksir yang dibeli ayahnya begitu fantastis. Seongmin seketika menghancurkan harapan Jaon dengan menyatakan seluruh barang itu hanya diperuntukkan bagi kakak tertuanya. Jaon tak percaya dan sangat terkejut mengetahui investasi sebesar itu hanya dikerahkan untuk satu orang saja. Seongmin menjelaskan pengeluaran ini demi mengubah takdir keluarga dan jauh lebih murah dibanding biaya upeti lainnya. Dia juga telah menghubungi koneksi lamanya untuk melakukan sebuah pergerakan yang besar, yakni mengumpulkan eliksir kualitas tertinggi guna mengatasi krisis yang tengah melanda kelompok dagang mereka. Seongmin mengakui kesalahan masa lalunya dan mencoba menebusnya dengan memberikan dukungan penuh pada putra sulungnya. Hanyop memberikan dukungan moral dan percaya bahwa tuan muda akan tumbuh menjadi prajurit yang sangat legendaris. Seongmin berterima kasih atas dukungan Hanyop dan berharap kerjasama mereka terus berlanjut demi masa depan keluarga. John memotong pembicaraan dengan panik karena merasa dirinya sama sekali tidak mendapatkan jatah eliksir tersebut. Dengan nada heran, Seongmin balik bertanya, apakah Jaon benar-benar membutuhkan eliksir itu untuk dirinya sendiri. Jaon meluapkan kekesalannya dengan berlatih keras sambil terus menggerutu karena merasa dianaktirikan dibanding Jineon. Dia berteriak memprotes diskriminasi yang dirasakannya dalam pembagian sumber daya latihan di kediaman mereka. Jaon bertanya-tanya keajaiban apa yang telah menimpa Jineon hingga ayahnya memberikan perhatian sebesar itu padanya.
Di tengah keluh kesahnya yang tiada henti, sebuah kilatan melesat. Jineon tiba-tiba melesat dengan kecepatan tinggi melewati Jaon yang sedang berdiri mematung di tengah lapangan. Jineon menyuruh Jaon untuk menyingkir karena ia ingin melanjutkan latihan beratnya di sekitar area tersebut. Terlihat Jineon berlari sangat kencang sambil menyeret bongkahan batu raksasa yang terikat kuat pada tubuhnya. John terpaku dan bingung menyaksikan kakaknya melakukan latihan fisik yang sangat ekstrem dan di luar nalar. John kehilangan kata-kata saat melihat langsung betapa keras usaha kakaknya demi meningkatkan kekuatan fisiknya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa meski kakaknya sudah kuat, Jineon tetap memaksa diri berlatih melampaui batas normal. Merasa kelelahan dan terpukul secara mental, Jaon akhirnya terkapar di tanah untuk beristirahat sejenak. Jaon menatap pedangnya dalam diam sambil merenungkan jurang perbedaan antara dirinya dengan kekuatan sang kakak. Jaon pun bangkit dan terus memaksa dirinya berlatih ilmu pedang dengan giat hingga matahari mulai terbenam. Dengan penuh emosi, John mencoba meniru setiap detail gerakan teknik pedang Ouyang Hu yang pernah dilihatnya. Sambil bergerak, ia terus membayangkan momen saat Jineon berhasil menumbangkan Ouyang Hu dalam pertarungan mereka. Jaon merasa kesal karena kemampuan kakaknya saat ini terasa benar-benar berbeda dari Jineon yang ia kenal. Jaon tersentak kaget saat menyadari Jineon tiba-tiba sudah berdiri tegak tepat di hadapannya. Dengan perasaan gugup, Jaon bertanya mengapa Jineon bisa kembali dari latihannya dengan begitu cepat. Namun Jineon justru menyuruhnya untuk melayangkan protes dengan cara yang jauh lebih benar. Jineon menginstruksikan Jaon mengulang gerakannya karena ia menganggap John cukup mahir meniru teknik Ouyang Hu. John merasa malu sekaligus kesal saat menyadari bahwa Jineon telah mengawasi seluruh gerak-gerik latihannya tadi. Jaon kemudian mendemonstrasikan teknik tusukan pedangnya di depan Jineon guna menunjukkan hasil latihan keras yang dilakukannya. Jaon merasa puas dengan eksekusi jurusnya dan Jineon pun mengakui bahwa metode tusukannya sudah benar. Meski dipuji, John tetap membuang muka karena merasa jengkel dengan gaya bicara kakaknya yang seolah meremehkan. Tanpa peringatan, Jineon melancarkan serangan kilat yang beruntung masih bisa ditangkis Jaon dengan pedang kayunya. Jineon menegur Jaon karena posisinya yang dianggap terlalu ceroboh saat menghadapi sebuah serangan mendadak. Jineon bergerak cepat ke arah belakang dan melayangkan tendangan sambil mengkritik reaksi Jaon yang hanya mematung. Jaon diliputi kebimbangan, mungkinkah kakaknya benar-benar sudah gila dan kehilangan akal sehat? Di tengah situasi yang kian mencekam, Jaon berteriak memohon agar Jineon berhenti sejenak demi membicarakan masalah ini baik-baik. Karena diabaikan, Jaon pun membuang rasa takutnya dan mulai melancarkan serangan balasan. Dengan segenap nyali, dia menerjang maju mengayunkan pedang kayunya secara membabi buta. Sial, Jineon lenyap seketika, membuat serangan pedang itu hanya menebas angin kosong. Tiba-tiba Jineon muncul di titik buta, bersiap melayangkan tinju sambil memberikan pelajaran mental. Pukulan maut itu berhenti tepat beberapa senti di depan wajah Jaon, memberikan tekanan psikologis yang sangat menghancurkan bagi sang adik. Tubuh Jaon ambruk seketika, merasa nyawanya baru saja berada di ujung tanduk. Jineon pun menjelaskan kelemahan teknik tusukan yang memiliki peluang keberhasilan sangat rendah. Dia menegaskan teknik pedang tiga wujud Ouyang Hu menuntut presisi dan kehati-hatian mutlak. Hasil duel sudah ditentukan karena Jineon bergerak jauh lebih cepat dari reaksi Jaon. Dalam benaknya, Jineon teringat akan kehidupan masa lalunya yang penuh kejayaan. Lawan selemah, Jaon takkan punya kesempatan untuk sekadar menghunuskan pedang di hadapannya. Dia menyadari kondisi fisiknya saat ini bahkan belum mencapai setengah kekuatan sang Raja Ikan. Mengalahkan lawan selevel Ouyang Hu sama sekali tidak memberikan kepuasan bagi dirinya. Terbayang kegagalan masa lalu, dia bertekad menjadi jauh lebih kuat demi menebus kekalahan. Jineon bersumpah akan melampaui batas demi mencapai puncak kekuatan yang baru. Seorang pelayan datang membawa kabar bahwa ada tamu penting yang telah menanti kedatangannya. Jineon pun bersiap untuk segera menemui sosok misterius yang datang mencarinya tersebut. Sebelum pergi, Jineon menyentil dahi Jaon hingga sang adik menjerit kesakitan karena kesal. Dengan santai Jineon menjawab, itu adalah balasan karena telah berani mengatainya brengsek.